Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matikanlah kebencian di dalam hatimu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap benci dapat muncul dari dalam diri siapapun. Hal ini didasari oleh iri hati. Kebencian bisa saja menghapus segala kebaikan, bahkan sampai mencelakakan orang lain. Kebencian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama ini begitu memuncak kepada Yesus. Dengan banyaknya pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukannya itu, banyak orang menjadi percaya. Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran mereka. Mereka bukan memikirkan perihal agama dan keberadaan bangsa Yahudi, namun perihal kepentingan diri mereka sendiri, yaitu lebih mengarah pada kepentingan jabatan mereka,
sehingga membuat kebencian mereka memuncak sampai pada penyepakatan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebencian tidak mengenal status ataupun jabatan. Ketika kenyamanan pribadi mulai terusik, jalan apa saja akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah pertobatan dan persiapan umat untuk menyongsong Hari Raya Paskah, para imam kepala justru sibuk merencanakan dan bersepakat untuk membunuh Yesus. Jelaslah hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan hanya sebatas formalitas. Pewartaan dan mujizat yang dilakukan Yesus sama sekali tidak meluluhkan kebencian mereka, malahan menjadi alasan kebencian mereka yang semakin ganas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, layaknya kita sebagai murid Yesus, status ini seharusnya membawa kita pada penyucian diri dan mampu mematikan rasa benci di dalam diri kita. Hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa kita pada puncak kebencian yang bisa bermuara pada pemikiran untuk merancang hal-hal jahat bagi orang lain. Kebencian sesungguhnya dapat dibersihkan dan diubah menjadi belas kasihan jika hati dan pikiran kita terbuka dan mau ditegur oleh kebenaran. Mari kita berbenah diri, meminta kepada Tuhan agar senantiasa dibersihkan dari segala kebencian dan dibentuk agar mau teladan Yesus yang menghadapi kebencian dengan hati penuh belas kasihan. Perjuangkanlah hal itu walaupun dengan susah payah dan air mata, sehingga layaklah kita menjadi